Dongeng Kancil dan Kerbau bermain petak umpet. Pada suatu hari, seekor kancil bertemu dengan temannya seekor kerbau. Pada kesempatan itu pula, si kancil mengajak kerbau untuk bermain petak umpet di dekat sebuah pematang sawah. Pada saat itu si kancil berkata, "Hai kerbau, apa kabarmu?" Jawab si kerbau, Aku baik-baik saja, Kancil. Bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Bagaimana kalau pertemuan ini kita rayakan dengan sebuah permainan petak umpet? jawab si kancil. Wah, ya. Kalau itu aku setuju saja. Jawab si kerbau. Kau pasti akan kalah karena badanmu lebih besar dari badanku. Kata si kancil dengan nada angkuh dan mengejek. Ayo, kita lihat saja nanti. Nah, sekarang kamu yang lebih dulu bersembunyi. Jawab si kerbau. Setelah itu, kancil pun kemudian mulai mencari tempat bersembunyi. Kancil berlari ke sana kemari, hingga kemudian sampailah dia di bawah sebatang pohon. Kancil mulai mengendap-endapkan dirinya. Ketika itu, dedaunan tengah berguguran, sehingga daun-daun tersebut bisa menutupi tubuh si kancil yang mungil. Dan dia merasa inilah tempat persembunyian yang paling tepat. Setelah itu, si kerbau pun mulai mencari si kancil, lalu berteriak memanggil. Hai Kancil, di mana kau? Dia memanggil si kancil sambil berlari ke sana kemari untuk menemukan di mana lokasi kancil bersembunyi. Namun sayangnya si kancil tidak dapat ditemukannya. Saat mencari si kancil, si kerbau yang badannya lebih besar menginjak-injak rerumputan dan melompat-lompat. Hampir saja si kancil terinjak oleh si kerbau. Tapi tetap saja si kerbau tidak melihat keberadaan si kancil. Namun kerbau tidak menyerah. Ia tetap mencari di mana si kancil bersembunyi. Hingga pada akhirnya, lama-kelamaan si kancil merasa bosan. Tidak betah bersembunyi terlalu lama lagi. Akhirnya si kancil keluar dari tempat persembunyiannya, melompat, lalu menemui si kerbau. Kemudian ia berkata, "Kerbau, aku mengaku kalah. Aku tak sanggup lagi bertahan lebih lama. Ya, kali ini aku mengaku kalah. Tapi sekarang giliranmu untuk bersembunyi. Ayolah kerbau, bersembunyilah," kata si kancil. Kerbau pun mulai bergegas meninggalkan kancil untuk cepat-cepat mencari tempat persembunyian yang pas. Kerbau sibuk mencari-cari tempat yang aman dan bisa untuk bersembunyi. Hingga kemudian kerbau menemukan sebuah bekas gubuk yang sudah habis karena terbakar. Kerbau kemudian segera menelantangkan dirinya, lalu meluruskan keempat kakinya ke arah atas, sehingga membentuk seperti tiang. Ketika itu pula kancil mulai mencari si kerbau. Ia berlari-lari ke sana kemari, mengelilingi wilayah rerumputan, tetapi ia bingung karena tidak menemukan tempat kerbau bersembunyi. Hingga kemudian sampailah si kancil ke bekas gubuk yang terbakar itu. Kancil menghampiri dan mendekati gubuk itu. Ia lalu mulai meraba-raba sesuatu yang tampak seperti tiang yang ada di dalam gubuk tersebut. Dalam hati kancil berkata, "Tiang ini kok ada bulunya ya? Dan bentuknya persis seperti kaki kerbau. Ah, mana mungkin? Barangkali bukan. Mungkin aku salah." Kancil kemudian meninggalkan gubuk itu dan masih berusaha melanjutkan kegiatannya mencari tempat persembunyian kerbau. Namun lagi-lagi tidak ditemukannya tempat persembunyian si kerbau. Kancil kemudian kembali ke gubuk itu lagi dan kembali mulai memperhatikan tiang tadi dengan lebih seksama. Baginya tetap tidak ada perubahan.
Kancil tetap menganggap itu adalah sebuah tiang gubuk. Hingga akhirnya Kancil merasa jenuh dan malas mencari. Lalu ia berteriak memanggil si kerbau. Kerbau! Kerbau! Hei kerbau! Keluarlah kau! Aku mengaku kalah. Ayo keluar. Aku tidak mampu mencarimu lagi. Mendengar teriakan Kancil, kerbau pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri si Kancil. Hahaha. Bagaimana Kancil? Siapa di antara kita yang menang? Ya kerbau, aku merasa malu karena sudah bersikap sombong padamu. Aku mengaku kalah darimu kerbau. Jawab si Kancil. Mulai saat itu, si Kancil berjanji tidak akan bersikap sombong lagi kepada si kerbau. Begitulah kisah Kancil dan kerbau, teman-teman. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwa kita tidak boleh sekalipun mengejek, bersikap angkuh dan sombong kepada orang lain. Karena bisa jadi orang lain mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki. Jangan lupa ya, beri komentarnya, share dan subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada cerita berikutnya.